Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari saudari kita Nur Afni Eka Agustina dari Kota Padang, Sumatera Barat. Pertanyaannya, apakah saya harus ridha dengan keputusan suami untuk menunda memiliki anak setahun dari pernikahan tanpa alasan yang syar'i, hanya karena merasa tidak mampu secara finansial? Padahal kami berdua bekerja, berpenghasilan 10-15 juta per bulan. Tapi saya rutin setiap bulan bantu orang tua saya. Suami memberi saya 5 juta setiap bulan untuk nafkah. Suami bilang pas punya anak saya harus support dari sisi penghasilan. Suami saya juga sebetulnya ada keinginan untuk tidak punya anak. Apa sikap yang harus saya ambil? Masya Allah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kehidupan rumah tangga, ya, itu kehidupan yang memang harus dijalani dengan sabar. Kita harus benar-benar menyadari bahwa Allah itu menjadikan kita ujian untuk yang lain. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami telah jadikan sebagian dari kalian menjadi fitnah, menjadi ujian atas sebagian yang lain. Apakah kalian bisa bersabar? Kehidupan suami istri juga demikian, jemaah. Suami ujian bagi istri, istri ujian bagi suami. Sekarang yang harus kita pikirkan bagaimana kita menjalani ujian ini dengan baik. Dalam kehidupan rumah tangga, ya, ada cinta, ada juga tidak suka. Dalam kehidupan rumah tangga ada kebahagiaan, ada kesedihan. Dalam kehidupan rumah tangga ada kelapangan, ada kesempitan. Ada kesenangan, ada juga ketidaksenangan. Itulah kehidupan rumah tangga. Dan seringkali jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, antara suami istri sebenarnya sama-sama tahu. Hanya saja bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kita saling memaklumi, saling memahami dari hati ke hati. Kehidupan rumah tangga seperti itu. Kedua orang ini sudah berkumpul lama, setiap hari bersama. Jadi tidak perlu, ya, ada suudzon. Tidak perlu ada suudzon. Jangan sampai ada suudzon, jemaah. Saling terbuka, saling memahamkan. Kalau misalnya suami ingin menunda kehamilan setahun setelah pernikahan, maka Ana melihat ini sesuatu yang wajar. Ana secara pribadi, ya, melihat kalau ada suami ingin menunda kehamilan sampai setahun setelah pernikahan, Ana melihat ini masih masuk dalam kewajaran. Karena bisa jadi seorang suami ingin bersenang-senang dulu dengan istrinya tanpa diganggu oleh kehamilan, tanpa diganggu oleh anak. Bisa jadi. Bisa jadi juga karena sebab lain. Walaupun karena sebab lain, tapi setahun itu bukan waktu yang lama. Maka Anda melihat seperti ini masih wajar. Bisa jadi suami selama setahun ini ingin melihat bagaimana
kondisi keuangan sampai setahun, sehingga bisa memperkirakan setelah itu apakah kalau punya anak bisa mencukupi kebutuhan anak ataukah tidak. Walaupun kekhawatiran seperti ini, kekhawatiran masalah finansial, ini sebenarnya kekhawatiran yang kurang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran tentang masalah rizki ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rizki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rizki untuk mereka, anak-anak kalian. Kami juga yang memberikan rizki kepada kalian. Di dalam ayat lain sebaliknya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian, juga kepada mereka, anak-anak kalian. Jadi, kata orang dahulu, banyak anak, banyak rizki, itu benar jamaah. Ya, banyak anak, banyak rizki, itu benar. Karena semakin banyak anak, berarti semakin banyak rizki yang akan Allah berikan untuk keluarga kita. Hanya saja bagaimana tingkat keimanan kita. Apakah kita benar-benar kuat keimanannya ataukah tidak? Intinya yang ingin Ana sampaikan kepada istri ini, ya, bersabarlah sampai setahun. Bersabarlah sampai setahun. Ikuti kemauan suami dulu. Kemudian sedikit demi sedikit, pelan-pelan, pahamkan suami tentang masalah rezeki. Bahwa dengan adanya anak, Allah akan semakin melapangkan rezeki keluarga. Karena nanti rezeki untuk anak biasanya lewat orang tuanya. Jangan sampai takut masalah rezeki. Kalau di akhir pertanyaan tadi disebutkan bahwa suami ingin tidak punya anak. Kalau ini hanya prasangka, maka hilangkan prasangka ini. Sebagai seorang ayah yang normal, pasti ingin keturunan. Seorang ayah yang normal itu pasti ingin punya keturunan. Karena dia ingin nasabnya terus ada. Betapa banyak orang yang tidak punya anak mengejar nikmat anak ini. Sangat ingin. Makanya ya, saya sarankan kepada istri, sabar setahun. Sabar sampai setahun setelah pernikahan. Kemudian terus dan pelan-pelan kasih pengertian kepada suami tentang masalah rezeki untuk anak itu. Adapun keinginan suami tidak punya anak, Ana secara pribadi ya, sebagai seorang ayah, kemungkinan ini sangat kecil sekali. Ya mudah-mudahan itu hanya prasangka saja. Demikian, wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.